Halo Blues, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu untuk teman-teman semua dimanapun berada. Di video kali ini saya ingin membahas atau mereview laga terbaru dari tim kesayangan kita ya, The Blues Chelsea yang menjamu Nottingham Forest di pekan keempat Premier League. Dan tentu teman-teman sudah tahu hasil akhir dari laga ini ya, Chelsea 0, Nottingham Forest 1. Apa yang kita lihat di laga semalam sangat-sangat mengecewakan. Ya, secara statistik kita unggul segalanya atas Nottingham Forest. Ya, possession ya, kita unggul 76 banding 24%. Percobaan ke gawang ya, Chelsea mencatatkan 21 kali, Nottingham Forest 7. Ya, tetapi mirisnya kita hanya mampu mencatatkan 2 shot on target selama 90 menit. Sedangkan Nottingham Forest mencatat 3 shot on target dari 7 percobaan, dan salah satunya menjadi gol di awal babak kedua. Ya, kita melihat di laga ini ya, Nottingham Forest dipaksa bertahan di wilayahnya sendiri ya, dan cenderung Nottingham Forest bermain parkir bis ya, menunggu momen untuk sesekali ya, melakukan serangan balik, menunggu momen pemain kita melakukan kesalahan salah passing. Dan momen itu mereka dapatkan di awal babak kedua ya, ketika pemain The Blues ya, membangun build up serangan dari bawah, dan umpan dari Axel Disasi ya, yang didapatkan oleh Moises Caicedo berbuah blunder yang dilakukan oleh Moises Caicedo, di mana dia mencoba untuk memberikan bola ke Conor Gallagher yang sudah diapit 2 pemain Forest, dan hasilnya tentu bisa ditebak ya, bola berhasil direbut dan diteruskan ke Taiwo Awoniyi ya, dan Taiwo Awoniyi ya, meneruskan umpan terobosan ke Elanga yang mempunyai kecepatan dan menjebol gawang Robert Sanchez di menit ke-48. Kekhawatiran saya benar-benar terjadi ya, dimana di konten preview sebelumnya saya mengatakan ya, bahwa kecepatan ya, dari pemain Nottingham Forest ini yang harus diwaspadai oleh lini pertahanan The Blues ya, Taiwo Awoniyi dan juga Elanga ya, dan kecepatan itu ya, menjadi ya, keuntungan bagi Forest di laga ini. Mereka sukses mencetak gol ya, dengan memanfaatkan kesalahan yang dilakukan oleh pemain The Blues. Bukan hanya itu, menurut saya di laga ini ya, kita sangat kurang kreativitas di lini depan ya. Ben Chilwell, Malo Gusto ya, sering sekali melakukan umpan silang di timing yang tidak tepat ya, pada waktu yang tidak tepat ya. Beberapa kali mereka melakukan umpan silang ya, tetapi tidak ada pemain kita di dalam kotak penalti Forest ya. Malo Gusto, Ben Chilwell berkali-kali melakukan hal yang sama ya. Dan beban berat tentu dipikul oleh Nicolas Jackson ya, ditanggung oleh Nicolas Jackson, dimana dia harus menciptakan gol ya, dari peluang yang sangat sedikit ya. Dan terlihat ya, beban itu terasa sangat berat ketika Nicolas Jackson mendapatkan 1 peluang emas. Menurut saya 99% ya, peluang ini bisa menjadi gol. Umpan tarik dari Raheem Sterling yang tidak mampu ya, dimanfaatkan atau dikonversi oleh Nicolas Jackson menjadi gol ya, padahal Nicolas Jackson sudah berhadapan dengan gawang kosong, tetapi sontekannya masih melambung tinggi di atas mistar gawang dari Mark Turner. Kekurangan pemain yang berpengalaman sangat terasa di laga ini, dan satu pertanyaan yang muncul setelah laga ini, mengapa Pochettino terus bermain dengan skema ini ya. Tidak ada progres menurut saya sejak laga awal ya, menghadapi Liverpool, menghadapi West Ham
ya, menghadapi Luton Town dan menghadapi Wimbledon di Carabao Cup. Dan sinyal bahwa Chelsea, ya, atau bukti bahwa Chelsea tidak mempunyai progres, ya, sejak laga awal itu terlihat ketika menghadapi Wimbledon. Kita hanya menang beruntung melawan tim yang bermain di League 2 atau divisi keempat Liga Inggris. Ya. Menurut saya gol yang dicetak oleh Enzo Fernandez adalah gol keberuntungan, ya, di mana penjaga gawang dari Wimbledon melakukan kesalahan dan Enzo Fernandez hanya menceploskan bola ke gawang kosong. Ya. Dan masalah kita sejak musim kemarin sampai musim ini tetaplah sama. Kita masih tetap kesulitan dalam urusan menjebol gawang lawan. Ya. Dan tidak heran, ya, kalau legend kita, ya, Leboeuf mengatakan di ESPN bahwa dia melihat permainan tim akademi di laga menghadapi Nottingham Forest semalam. Ya, saya setuju, ya, dengan apa yang dikatakan oleh legend kita. Dan ini merupakan PR besar bagi Mauricio Pochettino. Ya, kita punya waktu yang cukup untuk segera memperbaiki, ya, kesalahan-kesalahan di 4 laga Premier League, ya, dimana kita baru akan bertanding setelah jeda internasional di hari Minggu, ya, tanggal 17 ketika bertandang ke markas Bournemouth. Ya, saya berharap Pochettino segera kembali ke skema 4-3-2-1, ya, 4-2-3-1. Ya, meskipun ada yang bilang bahwa skema ini, ya, merupakan skema 4 back, ya, dimana ada 2 pemain, ya, yang keluar dari posisinya. Ben Chilwell bermain di flank kiri, padahal dia berposisi asli sebagai fullback kiri. Sementara Levi Colwill, ya, sering bermain melebar mengisi posisi fullback kiri. Ya, jadi tidak ada keseimbangan, ya, antara penyerangan dan juga area pertahanan. Ini baru melawan Nottingham Forest. Ya, kita belum melawan tim seperti Manchester United, ya, Manchester City, Arsenal, Newcastle, ya, tim-tim yang bisa menghukum kita hanya dengan 1 peluang. Bahkan Nottingham Forest hanya menciptakan 3 shoot on target dan mereka mampu menjebol gawang The Blues. Dan saya rasa semua tim Premier League sekarang sudah tahu, ya, menghadapi Chelsea, ya, cukup parkir bis dan sesekali melakukan counter attack untuk mengalahkan The Blues. Jadi ini menurut saya PR yang harus segera diselesaikan oleh Mauricio Pochettino. Ya, kalau ditanya kita bermain dengan skema apa, ya, saya berharap kita bermain dengan skema 4-3-3. Enzo dan Moises Caicedo bermain, ya, di lini tengah atau bermain di double pivot. Sementara Conor Gallagher disorong agak ke depan, ya, Cole Palmer di winger kanan dan Sterling di winger kiri. Ya, Nicholas Jackson di posisi striker. Ya, mungkin ini bisa membuat, ya, pemain kita lebih efektif ketika menyerang. Tidak melulu harus menguasai position, ya. Sesekali kita harus bermain pragmatis ketika kita bermain di Premier League. Karena semua tim hampir merata dan mampu menciptakan gol dalam situasi apapun di Premier League. Ya. Kualitas tim di Premier League itu tidak jauh berbeda, teman-teman. Ya. Kalau Chelsea terusan bermain seperti ini, ya, posisi 4 besar hanyalah mimpi dan kemungkinan kita
ya nasib kita akan sama seperti musim kemarin, yakni berjuang untuk menghindari zona degradasi. Oke, mungkin itu dulu yang bisa saya bahas di video kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa klik like dan subscribe-nya, ya. Kita doakan semoga tim kesayangan kita bisa tampil lebih baik lagi ke depannya. Oke, saya Ilham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.